Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini bersama saya Gusti Arya Rakasiwi, kemudian bersama rekan saya yaitu Tata Trinova. Di sini kami akan menjelaskan pengenalan sistem numbering pada komputer. Nah, kita akan langsung memasuki materinya saja ya teman-teman. Yaitu apa itu sistem numbering pada komputer? Komputer itu menggunakan sistem numbering yang unik untuk menyimpan dan memproses informasi digital. Pemahaman tentang sistem numbering ini sangat penting bagi programmer, insinyur, dan penggunanya. Ya, dapat kita ketahui, numbering pada komputer ini terdiri dari angka-angka yang bisa dibilang ada yang 2 angka, ada yang termasuk 3 angka, begitu. Jadi angka-angka yang cukup acak menurut saya ya. Nah, itu nanti akan membentuk sebuah penyimpanan atau pemrosesan informasi digital. Jadi dari angka-angka tersebut kita bisa nanti memprosesnya untuk memproses begitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan memasuki salah satunya ya. Sistem numbering itu adalah sistem bilangan biner. Dasar sistem bilangan biner itu hanya menggunakan 2 angka, yaitu 0 dan 1 untuk mempresentasikan semua informasi di dalam komputer ini. Dan dia juga memiliki keunggulan sistem biner, yaitu sederhana dan efisien, memungkinkan komputasi digital yang cepat dan akurat. Nah, bagaimana aplikasi sistem biner? Semua data diinstruksi di dalam komputer, dari teks hingga gambar, disimpan dan diproses dan di dalam bentuk bilangan biner. Nah, kemudian ada juga sistem bilangan heksadesimal. Definisi dari heksadesimal ini yaitu menggunakan 16 simbol, yaitu 0 sampai 9 dan huruf A sampai F untuk mempresentasikan angka ya. Kemudian ada kegunaan heksadesimal juga, yaitu sering digunakan dalam pemrograman karena dapat mempresentasikan nilai biner dengan lebih ringkas. Kemudian ada konversi biner, yaitu setiap digit heksadesimal dapat dikonversi menjadi 4 digit biner, memudahkan konversi antar kedua sistem itu. Kemudian ada juga sistem bilangan oktal yang memiliki definisi. Sistem ini menggunakan 8 simbol ya, yaitu 0 sampai 7 untuk mempresentasikan angka dan memiliki kegunaan oktal, yaitu untuk mewakili data biner dalam ruang yang lebih kecil, untuk memudahkan pembacaan dan penulisan. Kemudian ada juga konversi ke biner ya, ini dari oktal ke biner, yaitu setiap digit oktal dapat dikonversi menjadi 3 digit biner, memudahkan konversi antara kedua sistem. Kemudian ada pengaplikasian oktal, yaitu sistem oktal itu digunakan dalam sistem operasi, pemrograman, dan bidang komputasi juga. Nah, tapi dia tadi itu kan memerlukan 8 simbol kan ya, dari 0 sampai 7 itu untuk merepresentasikan data-data tersebut, untuk ya gambar, huruf seperti itu. Jadi gambar itu tersusun dari angka-angka itu, dari simbol. Jika kita memakai sistem bilangan oktal, jadi ada 8 simbol itu. Dan itu juga bisa dikonversikan ke biner gitu. Kemudian ada juga, nah ini konversi biner ke heksadesimal, yaitu biner ke heksadesimal dan heksadesimal ke biner, sama saja ya. Membagi bilangan biner menjadi kelompok-kelompok 4 digit, lalu mengkonversikan setiap kelompok ke nilai heksadesimal yang sesuai. Contoh konversinya itu ke biner nih. Kalau dari biner nih 10
10, 10, 10, 10. Itu menjadi, kalau di heksadesimal itu menjadi huruf A. Kemudian kegunaan konversi ini ya itu tadi, memudahkan representasi dan manipulasi data biner yang kompleks begitu. Oke, mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Tata Trinova. Untuk Tata Trinova saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gusti Arya atas kesempatannya untuk melanjutkan presentasi ini. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Tata Trinova. Saya adalah rekan kelompok dari Mas Gusti Arya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasannya tentang kali ini saya dapat bagian konversi bilangan biner ke oktal ya. Nah, jadi bagaimana cara mengkonversi dari bilangan biner ke oktal? Nah, ini ada caranya, yaitu membagi bilangan biner menjadi kelompok-kelompok 3 digit ya, lalu mengkonversikan setiap kelompok ke nilai oktal yang sesuai. Ini adalah cara yang cepat ya. Namun juga ada beberapa cara yang menggunakan rumus atau melewati bilangan desimal. Nah, kalau cara itu cukup ribet ya, bahkan sangat ribet kalau menurut saya. Tapi dengan cara itu kita bisa mudah menghafal cara untuk mengubah dari biner ke oktal ya. Jadi dengan kita menggunakan cara yang melewati bilangan desimal, kita selain mengetahui bilangan biner dan oktal itu kita juga mengetahui bilangan desimal. Nah, jadi kelebihannya seperti itu ya. Oke, jadi saya jelaskan saja untuk caranya ya. Awalnya saya akan membahas tentang cara yang menggunakan yang melalui bilangan desimal ya. Yang cukup ribet ya. Yang ribet-ribet itu kita bahas awal-awal aja ya. Biar gak pusing dulu. Pusingnya di awal-awal gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikut mempelajarinya ya. Ditulis ya kalau bisa ya. Soalnya ini cukup rumit ya. Jadi caranya itu adalah misal ini ya. Ini saya memiliki, ini saya tunjukkan saja ya catatan saya. Ini saya tidak bisa menulis secara langsung di presentasi, tidak bisa ya, mohon maaf karena sedikit kekurangan dari saya ya, sedikit kendala ya. Jadi ini saya tunjukkan saja di buku saya, ini catatan saya. Jadi saya memiliki contoh ya, biner 101, 001 dan 110 ya. Contohnya seperti ini. Jika kita mengkonversi ke desimal dulu, yaitu setiap suku dimulai dari kanan ya, suku dari bilangan biner. Jika mulai dari kanan berarti kan 011 dan seterusnya itu ya. Jadi kita tulis saja ini dari yang sini, yang kiri ini 011. Nah, ini adalah perwakilan dari mulai yang dari yang kanan ya. Jadi ada 011, 100 yang tengah ini, lalu yang kanan ada 101. Nah, setiap sukunya ini diberikan pangkat ya. Dua pangkat ya. Dua pangkat 0 sampai n atau sampai sekian. Jadi jika yang pertama ini adalah 0 kali 2 pangkat 0 dan seterusnya hingga 1 kali 2 pangkat 8. Ini angka 2-nya ini bermaksud untuk dikali ya, bukan pangkat ya. Salah penulisan nih, mohon maaf. Jadi kita mulai dari 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Lalu 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Lalu 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu
1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu 0 pangkat 2 0 kali 2 pangkat 4 sama dengan 0. Lalu 0 kali 2 pangkat 5 sama dengan 0. Lalu 1 kali 2 pangkat 6 sama dengan 64. Lalu 0 kali 2 pangkat 7 sama dengan 0. Lalu 1 kali 2 pangkat 8 sama dengan 256. Ya. Cukup pusing ya Sudan ya. Ini masih belum separuh ini kayaknya ini. Karena ini emang cara yang ribet, tapi ini mudah dihafal sebenarnya rumusnya ya. Jadi setelah semuanya ini dijumlahkan, lalu kita kita jumlahkan hasil dari setiap suku itu tadi, yaitu 0 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 64 tambah 0 tambah 256 sama dengan 334. Nah, jadi desimal dari bilangan biner 101001110 adalah 334. Nah, lalu dari bilangan desimal kita rubah menjadi oktal ya. Kalau merubahnya menjadi oktal, yaitu hasil dari bilangan desimal tadi, nah ini 334 ya. Itu dibagi 8, karena oktal itu kan sukunya kan 0 sampai 7 ya. Kalau dihitung berarti ada 8 kan. Jadi setiap hasil dari desimal itu dibagi dengan 8. Nah, contohnya seperti ini. Jadi 334 ya, bilangan dari desimal itu tadi dibagi dengan 8, yaitu 41. Nah, ini dibagi 8 ini nggak harus pas ya, nggak harus sampai koma-koma ya, harus bilangan yang bulat ya, harus bilangan bulat. Jadi 334 dibagi 8 itu adalah 41, tapi sisa 6. Nah, seperti itu. Lalu yang 41 yang sisanya itu, yang hasilnya itu dibagikan dengan 8, yaitu 5 ya. Nah, karena kan ini kan 41 dibagi 8 kan biasanya sampai 40 kan ya. Nah, ini memiliki hasil 5, sehingga 40 itu kan ke 41 kan sisa 1. Nah, ini ditulis sisa 1 seperti itu. Nah, kalau sudah angka 5 ini tidak lebih kecil daripada angka 8, misalnya tadi kan 41 ya, itu kan lebih besar dari angka 8. Jadi kita bagi lagi. Kalau angka 5 ini kan sudah lebih kecil dari 8, jadi cukup sampai sini saja. Jadi langsung saja ditulis seperti ini, seperti pola yang saya berikan ini, yaitu 516. Nah, jadi oktalnya adalah 516. Jadi kesimpulannya dari ini adalah jika biner 101001110 dioktalkan dengan cara melalui bilangan desimal, yaitu 516. Ya sebenarnya melalui cara apapun ya hasilnya sama ya, karena ini ilmu pasti. Harus sama, kalau nggak sama berarti salah ya. Nah, lumayan ribet ya, mulai pusing ya. Nah, kalau teman-teman pengen cara yang mudah, cara yang cepat ya, namun ini menghafalnya menurut saya cukup sulit ya. Tapi memang sangat fleksibel ya, sangat efisien ya, sangat efisien. Yaitu dengan melihat pada tabel ini ya, saya tunjukkan dulu. Nah, di sini. Ini kan sudah tertera semuanya ya. 001 000 sama dengan 0, 001 sama dengan 1 sampai sekian. Oke, ini kita konversikan dengan bilangan biner kita tadi ya, yaitu 101 001 110. Misal 101 ini adalah berapa di sini? 5 ya. Nah, 101 sama dengan 5, 001 sama dengan 1, 110 sama dengan 6. Jadi 516. Nah, cocok kan dengan hasil yang tadi. Jadi seperti itu ya. Caranya sangat cepat ya. Sangat cepat, tapi ya kalian harus menghafalkan ini semua ya. 000 sama dengan 0, 001 sama dengan 1. Ya sebenarnya ya nggak sulit-sulit amat juga ya untuk menghafalkan ini. Kalau kita sudah sering melakukan perhitungan dengan cara seperti ini ya di luar kepala lah ya harusnya. Oke, jadi
kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Tadi kan biner ke oktal ya, jadi sekarang konversi bilangan heksadesimal ke biner. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini cara yang ribet ya. Ya seperti itu tadi. Dengan merubahnya menjadi desimal dulu. Tapi ya kelebihannya kita jadi tahu desimal ya. Tapi kalau itu tidak diperlukan ya kita ambil cara cepat saja ya. Jadi untuk mengubahnya menjadi desimal itu sama seperti yang tadi ya, yang saya bahas tadi. Jadi untuk yang ini saya langsung ke cara cepatnya saja ya. Saya tunjukkan cara yang cepat dengan melihat dari rumusnya, dari tabel rumus ya. Kalau tadi kan heksa, jadi heksa itu kan 1 sampai 10, lalu 11 sampai 15, sampai 16 ya. Itu diwakilkan dengan angka ya, A B C D E, A B C D E F ya, 6. Berarti sampai 16 ya. Jadi 0 sampai 10 ya, 0 sampai 10, lalu 0 sampai 9 ya, mohon maaf. 0 sampai 9, lalu yang ke-10-nya adalah A B C D E sampai F. F ini adalah 14 ya. 15 ya. Jadi F-nya ini adalah 15. Ini emang angka-angka seperti ini perlu tekun ya. Perlu teliti ya. Saya kalau membahas ini sebenarnya cukup bingung ya, karena emang sangat ribet ya meskipun menggunakan cara cepat juga. Jadi untuk tabelnya itu seperti ini. Nah, ini juga harus kalian hafal ya untuk bisa mengetahui merubah dari bilangan heksa ke biner. Jadi misal ini ya, saya memiliki heksa, memiliki angka heksa yaitu 3F2A ya contohnya. 3F2A kita langsung saja kita terapkan di tabel ini. Jika 3 itu adalah 001 ya. 3 itulah 001, lalu F itu adalah 1111 dan 2 adalah 0010 dan A adalah 1010. Jadi jika heksa 3F2A itu dijadikan biner, itu sama dengan 0011 1111 0010 1010. Nah, seperti itu ya. Panjang sekali ya. Jadi pembahasannya yang konversi bilangan heksadesimal ke biner seperti itu ya. Oke, jadi kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya ini adalah aplikasi sistem numbering dalam komputer. Nah, jadi aplikasi sistem numbering itu ada 4 ini ya, yaitu pemrosesan digital, ada penyimpanan data, ada komunikasi digital ya, dan ada pemrograman. Jika pemrosesan digital itu sistem numbering digunakan dalam rangkaian CPU untuk memproses informasi secara biner. Lalu kalau penyimpanan data disimpan dalam memori komputer menggunakan representasi biner, heksadesimal, dan oktal. Lalu untuk komunikasi digital, sistem numbering itu digunakan dalam protokol jaringan untuk mentransmisikan data antara perangkat. Lalu jika pemrograman, sistem numbering digunakan dalam bahasa pemrograman untuk mempresentasikan dan memanipulasi data. Jadi seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan saja komen ya. Atau tidak paham ya. Emang karena ini ribet ya untuk pembahasan kali ini. Ini kan dibahas juga sama rekan saya Mas Gusti Arya ya, dibantu. Jadi seperti itu ya untuk pembahasan kali ini. Dan
Pembahasannya cukup sampai sini saja. Saya dan Mas Gusti Arya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan saya dan kami mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.